Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berjumpa. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Saya dari Universitas Wahid Hasim Semarang, Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan meng-share tentang video pembelajaran akidah akhlak yang bertema tentang akhlak terpuji atau perilaku terpuji dan juga sifat-sifat terpuji. Sebelum ke pembelajaran, mari kita ketahui apa itu akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau perilaku terpuji merupakan representasi dari sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran agama. Maka seseorang dituntut untuk memilikinya, karena hal tersebut merupakan cerminan dari diri orang itu sendiri. Kemudian dari buku Guide Smart Pendidikan Agama Islam karya Utin Wahyudin mengatakan bahwa akhlak terpuji atau perilaku terpuji merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga seseorang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan disayangi oleh banyak orang. Dan pada dasarnya seorang yang menjalankannya akan memiliki kehidupan yang bahagia, baik itu dunia maupun akhirat. Akan tapi akhlak-akhlak terpuji ini akan bisa terwujud jika kita melakukan atau menjalankan sifat-sifat terpuji. Di antara sifat-sifat terpuji itu ada tawakal, ikhtiar, syukur, sabar, dan qanaah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Kita mulai dari tawakal. Apa sih itu tawakal? Secara bahasa atau etimologi, tawakal memiliki arti pasrah dan menyerah. Sedangkan secara istilah atau terminologi, tawakal memiliki arti sikap pasrah dan menyerah terhadap hasil suatu pekerjaan atau usaha dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal ini atau rasa pasrah ini, sikap pasrah ini disamakan dengan sikap pasrah yang dilakukan oleh kaum fatalisme atau kaum amor fati. Sikap pasrah yang didefinisikan di sini yaitu ketika manusia telah melakukan usaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, kemudian menerapkan rasa pasrah kepada Allah karena dia sudah melakukan usahanya. Dan kenapa kita sebagai muslim harus menanamkan sifat tawakal atau pasrah pada pribadi kita? Perasaan percaya diri yang berlebihan akan mengakibatkan sebuah kekecewaan, karena segala daya dan upaya dapat terwujud jika kita mendapatkan ridhonya. Adapun dari pandangan Imam Al-Junaid, seorang ahli tasawuf, dia mendefinisikan tentang tawakal. Tawakal diartikan perasaan sadar bahwa kita adalah milik Tuhan semesta alam, seperti ketika kita belum diciptakan dan sebelum kita terjadi. Itulah definisi tawakal menurut Imam Al-Junaid. Kemudian dalam Quran ada perintah agar kita memiliki sikap atau sifat pasrah, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan kasar,
tentu mereka menjauh dari diri sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dari tafsir Al-Muyassar, ayat tadi menjelaskan sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ketika itu Allah memerintahkan agar Muhammad tidak melakukan tindakan represif, sebab tindakan tersebut akan mengakibatkan kaumnya menjauh darinya. Kemudian Allah menyuruh Muhammad untuk memusyawarahkan. Setelah selesai dan sudah bertekad atau menemukan celah yang sudah dimusyawarahkan, Allah menyuruh agar mereka bertakwa atau pasrah kepadanya. Dari tafsir tersebut bisa kita lihat bahwa setelah kita mengusahakan sesuatu yang kita lakukan, maka di situ kita harus memiliki sikap atau sifat pasrah akan semua hal tersebut atau akan semua hal yang akan terjadi. Setelah kita mengetahui mengenai definisi tawakal, baik itu secara etimologi, bahasa, atau terminologi istilah, dan juga definisi dari Imam Al-Junaid, maka sebagai muslim kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku tawakal agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah. Yang tiga, bersikap pasrah dan siap menerima apapun yang telah kita usahakan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun dan pihak manapun. Yang kelima, bersikap tegar dan tenang, baik dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan. Itulah berbagai bentuk-bentuk sikap atau sifat seseorang yang melakukan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut pada tema berikutnya, yaitu tentang ikhtiar. Secara etimologi atau bahasa, ikhtiar memiliki arti pilihan atau usaha. Karena usaha itu merupakan jalan untuk memilih. Kemudian dalam terminologi, ikhtiar bisa diartikan sebuah usaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan. Kita sedang jalan, itu adalah sebuah usaha. Kita menggerakkan tangan, itu adalah sebuah usaha. Akan tetapi, ikhtiar dalam konteks ini tidak diartikan sesempit itu. Ikhtiar pada hal ini yaitu sebuah usaha agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Itulah yang dikatakan oleh filsafat Yunani kuno. Kita kaya itu ada sebabnya. Kita pintar itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita ikhtiar, kita usaha. Memang sedikit radikal apa yang dikatakan oleh filsafat Yunani kuno tadi. Akan tapi dalam buku Dia di Mana-mana karya Quraish Shihab, di situ ada pendapat dari Al-Farabi, seorang filsafat Islam. Dia mengatakan bahwa andai saja dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang tidak kita ketahui penyebabnya, atau sebaliknya, pasti rasa takut, rasa kagum, rasa bahagia
tidak akan hinggap pada diri manusia. Dengan demikian, kita sebagai manusia atau makhluk pilihan Allah yang dijadikan yaitu Khalifatul fil ard harus mengusahakan apa yang mau kita raih. Setidaknya ketika kita sudah mengusahakan apa yang ingin kita cita-citakan atau yang ingin kita raih, kita dapat melihat fragmentasi ke depan. Walaupun pada dasarnya semua itu dapat terjadi atas kehendak Allah. Jadi, ikhtiar itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus, secara maksimal. Hal itu untuk meraih apa yang ia cita-citakan dan apa yang ia inginkan. Akan tetapi, hal tersebut harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah tentukan. Yang berikutnya adalah sabar. Secara bahasa atau etimologi, sabar memiliki arti tabah atau tahan uji. Sedangkan menurut istilah, sabar ialah kondisi mental seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Hawa nafsu di sini mengandung arti sangat luas, misalnya amarah, ambisi, serakah, tergesa-gesa, dan sebagainya. Maka ketika kita sedang kena musibah dan juga hawa nafsu kita sedang meronta-ronta, Allah mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 agar kita wasta'inu bis sabri was shalah, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Maka orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sabar merupakan salah satu akhlak terpuji dan kunci untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Adapun macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dari maksiat. Sabar yang pertama adalah dalam ketaatan, yaitu sabar yang melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah, yaitu tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup. Yang ketiga atau yang terakhir, sabar dari maksiat, yaitu rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Yang keempat adalah tentang syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, syukur itu memiliki arti berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Apabila direnungkan secara mendalam, ternyata memang banyak nikmat Allah yang telah kita terima dan kita gunakan dalam hidup ini. Demikian banyak sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Dalam pandangan seorang tafsir Al-Misbah yaitu Quraisyab mengatakan bahwa syukur itu menggunakan anugerah Tuhan sesuai dengan penggunaannya. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakan pada tempat dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Sedangkan kufur adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat. Pada dasarnya, semua bentuk syukur itu ditunjukkan kepada Allah. Namun, bukan berarti kita tidak boleh bersyukur kepada mereka yang menjadi perantara nikmat Allah. Ini bisa dipahami dari perintah Allah untuk bersyukur kepada orang tua yang telah berjasa menjadi perantara kehadiran kita di dunia. Adapun bentuk-bentuk rasa syukur diantaranya adalah selalu mengucap alhamdulillah ketika telah mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Yang keempat, menyisihkan sebagian harta kita untuk diserahkan ke Baitul Mal. Yang kelima, menyisihkan waktunya untuk membantu orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Adapun hal-hal yang lain itu sebenarnya masih banyak tentang bentuk-bentuk rasa syukur.
Sifat-sifat terpuji yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah secara etimologi atau bahasa memiliki arti rela atau suka menerima yang dibagikan kepadanya, atau dalam bahasa Jawa kita kenal yaitu nerimo ing pandum. Kemudian secara terminologi atau istilah, qanaah memiliki arti sikap perilaku menerima dan menggunakan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah dan kebutuhan kita. Merasa puas terhadap apa yang didapatkan akan menjadi hati menjadi qanaah. Dan orang-orang yang bersikap qanaah akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan diberikan limpahan rahmat lebih banyak lagi karena kesyukurannya tersebut. Istilah qanaah ini sangat berlawanan dengan istilah hasad atau iri. Sebab seseorang yang memiliki sifat iri, dia tidak akan rela ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang lebih darinya. Konteks ini ada dalam ranah keduniaan. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Maka dengan tersebut kita sebagai seorang muslim yang taat harus menerapkan sifat qanaah dalam diri kita. Sebab sifat qanaah merupakan jalan untuk menuju sebuah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk seseorang yang memiliki sifat qanaah. Yang pertama, selalu ikhlas menerima kenyataan hidup. Yang kedua, tidak banyak berangan-angan. Dan yang ketiga, tidak bersikap iri terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Dari kelima sifat-sifat terpuji tadi dapat kita simpulkan yaitu bahwa sifat tawakal atau sikap tawakal merupakan sikap pasrah dan menyerah terhadap hasil suatu pekerjaan atau usaha dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar diartikan sebuah usaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Yang berikutnya yaitu sabar. Sabar atau tahan, tidak lekas marah ketika mendapatkan ujian, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Yang selanjutnya yaitu syukur, adalah rasa berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada diri kita. Yang terakhir yaitu qanaah, yaitu sebuah sikap menerima semua yang telah dikaruniakan Allah atau semua yang dikehendaki Allah kepada kita. Menerapkan perilaku-perilaku di atas bukanlah berarti kita menyerah begitu saja, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga, karena segala sesuatu dapat terwujud jika Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan manusia hanya bisa berusaha. Itulah pembelajaran akidah akhlak tentang sifat-sifat terpuji. Mungkin jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan menutup pembelajaran kali ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.